Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Setelah pertempuran di lembah terpencil, sikap Ling Xuang terhadap Chen Ping mengalami perubahan dramatis. Rasa jik dan keraguan di masa lalu telah sirna, digantikan oleh rasa kagum yang tulus dan ketergantungan yang halus. Dan hampir tak terasa, dia mulai aktif bertanya pada Chen Ping mengenai pendapatnya, dan sesekali meliriknya, hanya merasa lega saat dia mengangguk sedikit. Interogasi para tahanan berjalan lancar. Di bawah intimidasi penuh kekerasan dan teknik interogasi unik para murid sekte pedang, para murid sekte iblis dan prajurit penggabungan binatang yang tersisa dengan cepat mengungkapkan informasi yang mereka ketahui. Tuanku, ampuni nyawa kami. Kami baru saja berpatroli di daerah ini, mencari sisa anggota sekte 10.000 binatang yang melarikan diri, terutama pemimpin sekte Laitian dan orang-orang kepercayaannya, dan mata-mata sekte pedang. Xuan Tian, seorang murid sekte Iblis mengaku dengan gemetar, para petinggi mengatakan bahwa jika ada jejak yang ditemukan, sinyal harus segera dikirim, dan para ahli akan memimpin tim untuk mengepung dan memusnahkannya. Bagaimana situasi pertahanan di daerah ini? Ada berapa tim patroli? Bagaimana para ahli didistribusikan? Tanya Ling Xuang dengan nada dingin. Yah, aku hanya tahu bahwa tim kita dipimpin oleh Tetua Liu dan Fang. Sedangkan yang lainnya, ku dengar ketua sekte tulang ganas dan beberapa tokoh penting dari sekte iblis jiwa Segudang ditempatkan di markas besar sekte binatang Segudang. Perimeter luar digeledah oleh tim gabungan dari berbagai ras binatang dan murid sekte iblis, yang dibagi menjadi beberapa area. Aku benar-benar tidak tahu ada berapa tim di sana. Prajurit fusi binatang lainnya memberikan informasi yang sedikit berbeda. Master Sekte Pembunuh Tulang telah memerintahkan pencarian terfokus di beberapa lokasi perburuan tua dan tambang terbengkalai di arah barat laut dan barat daya, dengan mengatakan bahwa tempat-tempat itu mudah untuk menyembunyikan orang. Chen mendengarkan dengan tenang, memastikan untuk mengingat informasinya. Barat laut, barat daya, ini mungkin rute pelarian yang dipilih Laitian dan kelompoknya. Setelah berurusan dengan para tahanan, kelompok itu beristirahat sejenak. Chen Ping melihat peta, merenung sejenak. Lalu berkata, kita akan bergerak ke barat daya, berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Jika penguasa sekte Rift Heaven dan yang lainnya benar-benar mundur ke arah ini, kita mungkin bisa menemukan petunjuk. Di saat yang sama, mereka harus menghindari rute patroli yang diketahui. Baik, Senior Chen. Ling Xuang segera menjawab, lalu menginstruksikan murid-muridnya untuk menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan aura mereka dan melanjutkan perjalanan di sepanjang rute yang ditunjukkan oleh Chen Ping. Selama 2 hari berikutnya, Chen Ping dan kelompoknya bergerak seperti hantu melalui medan kompleks pegunungan. 10.000 binatang. Mereka menghindari 3 patroli besar dan menemukan beberapa tempat yang tampaknya pernah menjadi lokasi pertempuran, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak pasti Laitian dan kelompoknya. Alis Chen Ping berkerut semakin erat. Pegunungan itu terlalu luas, dan Laitian beserta yang lain sengaja menyembunyikan diri, jadi pencarian seperti ini tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Terlebih lagi, ia dapat merasakan bahwa jaring perburuan semakin ketat. Keakraban klan binatang fusion dengan pegunungan jauh melampaui orang luar, dan dengan metode pelacakan yang disediakan oleh Sekte Iblis, Laitian dan rekan-rekannya kemungkinan akan menemukan diri mereka dalam situasi yang semakin berbahaya. Ling Xuang juga merasakan tekanan. Melihat keseriusan di mata Chen Ping, ia tak kuasa menahan diri untuk berbisik. Senior Chen, pencarian ini tidak berhasil. Bukankah seharusnya kita? Sebelum dia dapat menyelesaikan bicaranya, Chen Ping tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memberi tanda diam. Tatapan tajamnya tertuju pada hutan kuno yang lebat di sebelah kirinya. Sesaat kemudian,
Suara gemerisik yang sangat samar terdengar dari hutan kuno, yang hampir tidak dapat didengar jika Chen Ping tidak memiliki indera ketuhanan yang kuat. Segera setelah itu, dua sosok yang waspada, hampir menyatu dengan lingkungan sekitar, diam-diam muncul dari bayang. Bayang hutan. Mereka dua orc. Mereka tetap dalam kondisi semi hewan, yang satu menyerupai serigala dan yang lainnya macan tutul, keduanya terluka. Aura mereka lemah, mata mereka dipenuhi kewaspadaan dan kelelahan. Ketika mereka melihat Chen Ping dan kelompoknya, terutama Chen Ping dan Ling Xuang, mereka awalnya terkejut dan mengambil posisi bertahan. Namun, setelah melihat wajah Chen Ping dengan jelas, ekspresi terkejut yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul di mata para bisman yang seperti serigala. Itu senior Chen. Suara manusia buas yang bagaikan serigala itu bergetar, hampir menjerit, tetapi dia memaksakan diri untuk menahannya. Chen Ping mengenali pihak lain sebagai sesepuh klan serigala yang cukup cerdik, tingkat keempat alam surgawi abadi di samping Lai Tian, yang tampaknya bernama Ji Feng. Penatua Gale. Chen Ping melangkah maju, merendahkan suaranya. Di mana Master Sekte Rift Heaven? Di mana yang lainnya? Ketika Penatua Ji Feng melihat Chen Ping, ia sangat gembira. Matanya memerah karena haru, lah berseru, "Senior. Itu, benar-benar Anda, pemimpin sekte dan yang lainnya, mereka berada di lembah terpencil tak jauh di depan. Semuanya, kondisi semua orang sedang tidak baik. Banyak saudara yang terluka, dan luka pemimpin sekte sangat parah. Kami diutus untuk mengintai dan mencari sumber daya. Pimpin jalan," kata Chen Ping tanpa ragu. Dipimpin oleh Penatua Gale, kelompok itu bergerak lebih hati-hati, melewati beberapa labirin alam dan rawa yang tampaknya tenang tetapi sebenarnya berbahaya. Aneh. Akhirnya, kami tiba di pintu masuk sebuah lembah yang sepenuhnya tersembunyi oleh tanaman merambat dan bebatuan. Pintu masuknya dipasang dengan rangkaian ilusi sederhana namun cerdik dan pembatasan peringatan, yang jelas dilakukan dengan tergesa-gesa. Penatua Gale melepaskan beberapa segel tangan manusia binatang tertentu, menyebabkan susunan ilusi beriak sedikit, dan memperlihatkan celah yang cukup lebar untuk dilewati satu orang. Kelompok itu segera menyelinap masuk. Lembahnya tidak terlalu besar, tetapi cukup terpencil. Lebih dari 20 murid sekte 10.000 binatang sedang duduk atau berbaring, kebanyakan terluka dan napasnya lemah. Udara dipenuhi aroma samar darah bercampur herba. Melihat Ji Feng membawa kembali orang-orang asing, banyak orang yang terluka berjuang untuk berdiri dan berjaga-jaga. Namun, ketika mereka melihat Chen Ping, terutama ketika beberapa murid senior di sekitar Lie Tian mengenalinya, gumaman tertahan namun penuh semangat terdengar di lembah. "Tuan Chen, yang senior sudah tiba." Jauh di dalam lembah, di atas batu besar yang relatif datar, Lai Tian duduk bersandar, wajahnya sepucat kertas, dadanya terbalut perban tebal, dengan sedikit jejak darah merembes keluar. Ketika dia melihat Chen Ping, matanya yang redup tiba-tiba berbinar, dan dia berjuang untuk berdiri. "Senior, kamu. Akhirnya tiba." Chen Ping melintas ke sampingnya dan menekan bahunya, "Jangan bergerak." Pada saat yang sama, indera keilahiannya menyapu area tersebut, dan hatinya sedikit tenggelam. Lai Tian tidak hanya terluka parah di bagian luar, tetapi organ dalamnya juga mengalami guncangan hebat. Meridiannya rusak di beberapa tempat, dan jejak erosi energi iblis juga sangat jelas. Jelas, ia telah melalui pertempuran sengit. Bagaimana dia bisa terluka parah? Chen Ping mengerutkan kening, mengeluarkan beberapa pil penyembuh yang telah dimurnikannya sendiri, dan memasukkannya ke dalam mulut Lai Tian tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, ia menggunakan setitik kekuatan abadi Chaos murni untuk membantunya melarutkan kekuatan obat dan membersihkan meridian yang tersumbat.
Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya, khasiat obatnya yang murni dan energi pemberi kehidupan yang lembut namun kuat dengan cepat menyebar. Secerca warna kembali muncul di wajah pucat Lai Tian, dan napasnya menjadi jauh lebih stabil. Dia menghela napas panjang lega dan menatap Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, senior. Jika bukan karena kedatanganmu yang tepat waktu dan hadiah ramuan ini, Lai Tian mungkin sudah. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal-hal ini. Chen Ping memotongnya, tatapannya menyapu murid-murid sekte 10.000 binatang yang tersisa di lembah. Gelombang kemarahan muncul di hatinya. Sekte 10.000 binatang yang dulu ramai dan makmur kini hanya tinggal beberapa lusin prajurit yang terluka dan kalah. Di mana tetua Xiong Tuo? Di mana Si Yan dan Ying Wu? Aku tidak bisa menemukan mereka. Ketika menyebut Xiong Tuo, mata Lai Tian langsung dipenuhi kesedihan dan kemarahan yang mendalam, suaranya tercekat oleh emosi. Penatua Xiong Tuo, untuk melindungi kita, dia dikepung oleh Zheng Gu dan para pengkhianat sekte iblis. Dia sudah binasa. Meski memiliki firasat, Chen Ping tetap merasakan sakit di hatinya saat mendengar berita itu dengan telinganya sendiri. Tetua Xiong yang pemarah namun jujur dan setia itu sebenarnya. Dia memejamkan matanya sebentar, menekan niat membunuh di hatinya, dan terus bertanya, di mana Si Yan dan Ying? Sini. Meski bersedih, Lai Tian berkata, setelah kami menerobos pengepungan hari itu, kami bubar dan sepakat bertemu di. Si Yan dan Ying Wu mengalami luka yang tidak terlalu serius dan memiliki hubungan dekat dengan senior, jadi saya mengirim mereka masing-masing untuk memimpin tim murid yang cerdas untuk mengumpulkan informasi dan mencari keberadaan senior ke arah sekte pedang Xuantian dan dekat situs lama sekte 10.000 binatang. Perjanjian itu menetapkan bahwa kita harus kembali ke tempat ini dalam waktu 10 hari, terlepas dari apakah kita menemukan sesuatu. Sekarang, 8 hari telah berlalu, dan kita masih belum melihat mereka, juga belum menerima tanda komunikasi apapun dari mereka. Hati Chen Ping tenggelam. Suatu firasat buruk muncul secara spontan. Si Yan dan Ying Wu sama-sama orang yang berhati-hati. Kecuali ada keadaan khusus, mereka tidak akan pernah pulang. Terlambat atau bahkan tidak mengirim pesan. Ke arah mana mereka pergi? Apakah ada ciri khas atau tanda yang telah ditentukan sebelumnya? Chen Ping terus mendesak, tanpa disadari nadanya menjadi mendesak. Lai Tian menerangkan secara rinci arah yang ditinggalkan keduanya dan rute yang mungkin mereka ambil, serta beberapa tanda rahasia sederhana yang telah mereka sepakati. Chen Ping segera menuliskannya. Tepat saat itu, seorang murid klan Macan Tutul, berwajah pucat, bergegas masuk dari pintu masuk lembah, suaranya rendah dan mendesak, Master Sekte. Senior, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Di luar, ada banyak tanda-tanda aktivitas musuh di luar. Mereka sedang mencari ke arah kita. Mereka kurang dari 100 mil jauhnya. Ada banyak orang, setidaknya 3 tim. Patroli telah bergabung, dan 2 di antaranya memiliki aura yang sangat kuat. Mereka mungkin ahli di tingkat ke-6 alam abadi surgawi. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Lai Tian berjuang untuk bangkit dan memberi perintah, tetapi Chen Ping menahannya. Musuh datang dengan persiapan matang, dan mereka unggul dalam jumlah dan keterampilan tempur. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung. Chen Ping dengan tenang menganalisis, meskipun lembah ini terpencil, tidak sepenuhnya aman. Hanya masalah waktu. Sebelum ditemukan, kita harus segera mengungsi. Tapi kemana kita bisa pergi? Seorang tetua berkata dengan putus asa, meskipun pegunungan ini luas, klan binatang fusion mengenal tempat ini seperti punggung tangan mereka, dan sekte iblis jiwa segudang punya teknik pelacakan. Dengan begitu banyak yang terluka, kita sama sekali tidak bisa bergerak cepat. Dimanapun kita bersembunyi,
cepat atau lambat kita akan ditemukan. Bagaimana kalau datang ke Sekte Pedang Suantianku? Ling Xuang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Formasi, pelindung sekte kami cukup kuat untuk melindungi kalian semua. Siapa ini? Lai Tian menatap Ling Xuang dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengenali Ling Xuang. Ini Ling Xuang, putri kesayangan Master Sekte Ling, perkenalkan Chen Ping. Mendengar ini, Lai Tian segera menyapanya, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut dan berkata, saya menghargai kebaikan Nona Ling. Namun, tempat ini terlalu jauh dari pegunungan 10.000 pedang, dan pasti akan ada banyak pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Mustahil bagi tim kita untuk menyeberang dengan aman. Keheningan menyelimuti semua orang, dan suasana putus asa menyebar ke seluruh lembah. Dengan para pengejar di belakang dan tidak ada jalan ke depan, apakah kita benar-benar akan binasa di sini? Saat itu, mata Ling Xuang berbinar, seolah dia teringat sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap Chen Ping, lalu Lai Tian, dan berkata, ada tempat lain di mana kita mungkin bisa berlindung untuk sementara waktu. Di mana? Chen Ping menatapnya. Alam rahasia api yang padam. Ling Xuang berkata, alam rahasia ini adalah dunia kecil independen yang ditemukan oleh guruku, Master Pedang Api. Surgawi. Pintu masuknya tersembunyi dan membutuhkan token serta mantra khusus untuk membukanya. Bagian dalam alam rahasia itu luas dan kompleks, dengan energi spiritual atribut api yang melimpah. Orang biasa tidak bisa tinggal lama di sana, tetapi itu adalah tempat yang sangat baik untuk bersembunyi dari pencarian dan penangkapan. Yang terpenting, tempat ini berjarak kurang dari 2 hari perjalanan dari tempat kita berada sekarang, dan rutenya cukup terpencil. Alam rahasia api yang berkobar. Hati Chen Ping tergerak. Alam rahasia biasanya memiliki aturan unik yang dapat secara efektif memblokir sebagian besar metode pelacakan. Lai Tian dan para tetua sekte 10.000 binatang lainnya juga menunjukkan harapan, tetapi harapan itu segera memudar. Nona Ling, alam rahasia yang begitu berharga terlalu baik bagi kami orang luar. Kita tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. Ling Xuang menjawab dengan tegas, guruku sering mengajarkan kepadaku bahwa jalan seorang pendekar pedang adalah menegakkan kebenaran dan menolong mereka yang sedang dalam kesulitan. Sekte 10.000 binatang telah menderita musibah yang begitu besar, dan Sekte Elblis sedang mengamuk. Bagaimana, mungkin Sekte Pedang Suantianku hanya berdiam diri? Lagi pula, ini juga keinginan ayahku. Dia menatap Chen Ping, Senior Chen, bagaimana menurutmu? Setelah berpikir sejenak, Chen Ping menyimpulkan bahwa ini memang pilihan terbaik saat ini. Dia menatap Lai Tian, Master Sekte Lai Tian, apa pendapatmu? Lai Tian menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Ling Xuang. Nona Ling, kebaikanmu yang luar biasa tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh Sekte 10.000 binatang. Jika kita bisa selamat dari musibah ini, Sekte 10.000 binatang akan membalas kebaikanmu dengan sekuat tenaga di masa depan. Master Sekte Lai Tian, kau menyanjungku. Ling Xuang segera membalas sapaannya, lalu berkata dengan serius, tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus segera berangkat dan pergi sebelum musuh mengepung kita. Aku tahu jalan pintas yang relatif aman. Chen Ping menggelengkan kepalanya, kalian jalan duluan. Senior, Ling Xuang dan Lai Tian keduanya terkejut. Aku akan mencari Si Yan dan Ying Wu. Tatapan Chen Ping tegas. Mereka belum kembali pada waktu yang ditentukan. Mereka pasti dalam masalah. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Tapi senior, ada orang-orang yang mencari di mana-mana di luar. Terlalu berbahaya bagimu untuk bertindak sendirian. Kata Ling Xuang cemas, matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Lai Tian juga menasihati, senior, Si Yan dan Ying Wu sama-sama anak yang waspada. Mungkin mereka hanya terlambat karena sesuatu, atau mungkin mereka bersembunyi di suatu tempat.
Kalau kamu keluar sekarang, bagaimana kalau? Tidak ada, bagaimana jika? Nada bicara Chen Ping tenang, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Aku datang ke Sekte 10.000 binatang bersama mereka, dan sudah menjadi tanggung jawabku untuk menemukan mereka dan membawa mereka keluar dari sini dengan selamat. Pergilah ke alam rahasia dulu dan beritahu aku lokasi persisnya dan cara masuknya. Setelah aku menemukan orangnya, aku akan datang menemuimu. Melihat Chen Ping sudah mengambil keputusan, Ling Xuang tahu bahwa bujukan lebih lanjut tidak akan ada gunanya. Dia menggigit bibirnya, mengeluarkan liontin giok berbentuk bulu berwarna merah menyala dari dadanya, lalu menyerahkannya kepada Chen Ping, senior. Ini liontin api, salah satu kunci untuk membuka pintu masuk ke alam rahasia. Pintu masuk ke alam rahasia ini terletak di bagian terdalam Crimson Flame Canyon, sekitar 20.000 mil ke arah barat daya, di mana terdapat dinding batu merah yang menyala sepanjang tahun. Pegang liontin api, alirkan kekuatan spiritual atribut api untuk mengaktifkannya, dan pada saat yang sama gunakan indera ketuhananmu untuk mengukir segel ajaib yang kuberikan kepadamu, dan kau dapat membuka pintu masuk sementara. Saat dia berbicara, dia menggunakan indera kedewaannya untuk mengirimkan segel sihir yang rumit dan mendalam ke dalam pikiran Chen Ping. Chen Ping merasakannya sebentar dan mengingatnya, lalu mengambil liontin api dan menyimpannya. Senior, hati-hati, kami akan menunggumu di alam rahasia. Ling Xuang menatap Chen Ping dengan ekspresi rumit. Senior Chen, jaga dirimu. Lai Tian dan murid-murid Sekte 10.000 binatang lainnya juga membungkuk mata. Mereka dipenuhi rasa terima kasih dan antisipasi. Chen Ping mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan kedipan tubuhnya, dia menghilang dari pandangan. Semua orang seakan-akan dia telah menyatu dengan udara. Bahkan tidak menyebabkan fluktuasi spasial sedikit pun. Ling Xuang menatap kosong ke arah Chen Ping menghilang sejenak sebelum tersadar kembali. Menekan emosi aneh di hatinya, ia menoleh ke Lai Tian dan berkata, Master Sekte Lai Tian, kita harus segera berangkat. Tolong minta murid-murid yang luka ringan untuk membantu menopang yang luka parah. Kita berangkat sekarang. Dipimpin oleh Ling Xuang, pasukan campuran ini, yang terdiri dari elit dari Sekte Pedang Xuan Tian dan sisa-sisa Sekte 10.000 binatang, diam-diam mundur dari lembah tersembunyi dan diam-diam menuju barat daya menuju ngarai api merah. Setelah meninggalkan penyembunyiannya, lembah, Chen Ping memaksimalkan teknik melarikan diri, spasial, dan kemampuan La bergerak cepat menembus hutan lebat, pegunungan berbatu, dan bayangan bagaikan bayangan tak kasat mata, indera keilahiannya memancar keluar ke segala arah dari pusat dirinya sendiri, bagaikan radar yang paling canggih. Mereka dengan cermat mencari jejak apapun yang mungkin berhubungan dengan Xian dan Yingwu, sambil dengan cekatan menghindari pasukan penjaga, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dia pertama-tama mengikuti rute yang disediakan oleh Lai Tian dan mencari ke arah Sekte Pedang Xuan Tian. Di sana dia menemukan beberapa jejak samar pertempuran dan tanda rahasia unik dari Sekte 10.000 binatang. Tanda tersembunyi itu menunjuk ke arah lain, tampaknya itu adalah jalan terpencil yang mengarah ke bekas lokasi Gerbang 10.000 binatang. Hati Chen Ping menegang. Mungkinkah mereka berdua terbongkar saat pergi menyelidiki situs lama Sekte 10.000 binatang? Dia segera mengubah arah dan mengikuti petunjuk. Semakin mendekati area terluar bekas lokasi gerbang 10.000 binatang, semakin padat patroli dan suasana pun semakin mencekam. Chen Ping harus lebih berhati-hati, kadang-kadang bahkan perlu menunggu untuk waktu yang lama, menunggu jeda antara giliran patroli sebelum dia bisa lewat. Sepanjang perjalanan, ia menemukan lebih banyak tanda pertempuran, dan noda darah. Dilihat dari auranya, dia adalah campuran Xian dan Yingwu. Hati Chen Ping semakin tenggelam. Akhirnya,
Di dekat aliran sungai pegunungan sempit sekitar 100 mil dari area inti asli sekte 10.000 binatang. Chen Ping menemukan energi sisa yang kuat dan sejumlah besar darah segar. Batu-batu di kedua sisi aliran sungai pegunungan itu terlihat jelas bekas-bekas tebasan pedang dan pisau serta serangan sihir, sehingga meninggalkan pemandangan yang sangat menghancurkan. Di udara, selain aura Xian dan Yingwu, terdapat sedikitnya 5 atau 6 aura ganas yang berbeda dari binatang buas yang menyatu, serta 2 aura dingin dari para kultivator iblis. Mereka disergap di sini. Mata Chen Ping sedingin es. Dilihat dari jejak di tempat kejadian, pertempuran itu cukup sengit. Xian dan Yingwu jelas memberikan perlawanan yang gigih, tetapi musuh memiliki banyak orang dan tampaknya telah bersiap. Dia mencari dengan teliti dan menemukan sepotong kecil pakaian hitam yang robek di sebuah celah, dengan sedikit aroma shadow dancer dan beberapa noda darah di atasnya. Chen Ping memegang ujung pakaiannya erat-erat, buku-buku jarinya agak memutih. Mengikuti jejak aroma samar yang tertinggal dan beberapa tanda gesekan yang hampir tak terlihat di tanah, Chen Ping melacak mereka. Jejaknya akhirnya menghilang di dekat pintu masuk gua yang terletak di tengah gunung, tersembunyi oleh tanaman merambat yang lebat. Pintu masuk gua itu hanya ditutupi oleh penghalang, tetapi samar-samar terdengar suara orang berbicara dan isak tangis dan perjuangan seorang wanita. Tatapan Chen Ping tiba-tiba berubah dingin, niat membunuhnya hampir membeku, lah bergerak secepat kilat, tanpa suara. Menembus penghalang sederhana dan memasuki gua. Gua itu cukup luas dan diterangi oleh beberapa lampu jiwa hijau yang menakutkan. 7 atau 8 prajurit binatang buas dengan berbagai bentuk dan ukuran duduk bersama, mengobrol dan tertawa. Terbahak-bahak, berbagi anggur dan daging. Berceceran di tanah, beberapa barang sisa yang diambil dari Xian dan Ying. Jauh di dalam gua, 2 orang diikat kedua pilar batu tebal. Itu Xian dan Yingwu. Kondisi Xian sangat buruk, lah berlumuran darah, dengan banyak luka dalam yang menampakkan tulang, dan salah satu lengannya bengkok secara tidak wajar, jelas-jelas patah. Kepalanya tertunduk, napasnya lemah, dan dia dalam kondisi setengah koma. Adapun Yingwu, kondisinya hanya menambah amarah Chen Ping. Pakaian luarnya robek menjadi 2, memperlihatkan pakaian dalamnya yang berlumuran darah, dan kulitnya yang putih penuh dengan memar dan luka. Seorang pemimpin binatang buas dengan tanduk melengkung seperti kambing dan wajah cabul sedang tersenyum cabul. Dia mengulurkan tangan untuk merobek pakaiannya yang tersisa, napasnya berbau alkohol, si cantik kecil, jangan. Melawan, setelah aku selesai mempermainkanmu, aku mungkin akan mengampuni nyawamu dan menawarkanmu sebagai mainan kepada Master Sekte Tulang Ganas, hahaha. Yingwu berjuang mati-matian, matanya dipenuhi air mata keputusasaan dan kehinaan, tetapi kekuatan spiritualnya tersegel dan dia terluka parah, jadi dia tidak berdaya untuk melawan. Berhenti, Xian nyaris tak mampu mengangkat kepalanya dan meraung marah, yang kemudian memicu tendangan ganas ke dadanya dari seorang prajurit binatang di dekatnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Hei, dasar sampah, beraninya kau. Aku akan urus perempuan jalang ini dulu, lalu aku akan menyiksamu pelan-pelan. Pemimpin bertanduk kambing itu menyeringai cabul, tangannya sudah dekat dengan bahu Shadow Dancer. Pada saat kritis ini, ledakan, penghalang dasar di pintu masuk gua hancur semudah kertas. Niat membunuh yang mengerikan, dahsyat, dan mengerikan, bagaikan kebangkitan seekor binatang purba, melanda. Seluruh gua bagaikan gelombang pasang yang nyata. Tawa semua prajurit binatang fusion tiba-tiba terhenti, seperti bebek yang tercekik. Mereka berbalik dengan terkejut, hanya melihat sosok berjubah hijau berdiri di pintu masuk gua. Lelaki itu berdiri di sana, tampak tenang, tetapi tatapan matanya bagaikan es purba, atau gunung berapi yang hendak
Meletus, mengandung niat yang sangat kuat untuk menghancurkan segalanya. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk menjerumuskan para prajurit binatang fusion yang biasanya ganas ini ke dalam gua es. Darah mereka tampaknya membeku. Siapa? Iapa kamu? Pemimpin bertanduk kambing itu tersadar oleh niat membunuh dan berteriak dengan suara yang keras namun lemah. Chen Ping tidak menjawab. Tatapannya jatuh pada Si Yan dan Ying Wu. Melihat kondisi mereka yang menyedihkan, terutama secercah harapan di mata Ying Wu yang seakan telah melihat seorang penyelamat, dan air mata kesedihan yang mengalir setelahnya, amarahnya memuncak. Kalian semua pantas mati. 5 kata sederhana, namun terdengar seperti hukuman mati. Saat berikutnya, Chen Ping bergerak. Tidak ada momentum yang menggemparkan, tidak ada gerakan yang memukau. Dia hanya mengangkat tangan kanannya, merentangkan jari-jarinya, dan dengan lembut menjabat tangan semua orang di dalam gua kecuali Si Yan Ying Wu. Berdengung. Udara di dalam gua seakan tersedot keluar seketika, dan waktu seakan berhenti sejenak. Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua Beastmaster, yang terdiam karena ketakutan. Tubuh mereka, bersama dengan senjata di tangan mereka, toples anggur di samping mereka, dan bahkan beberapa lampu jiwa, tampaknya dicengkeram oleh tangan raksasa yang tak terlihat, dan kemudian puff, puff, puff. Puff, serangkaian ledakan teredam terdengar. 7 prajurit binatang, termasuk pemimpin bertanduk kambing yang berada di alam dewa surgawi tingkat keempat. Bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka meledak di tempat. Lah berubah menjadi awan kabut darah dan serpihan daging dan tulang, berceceran di seluruh dinding gua. Bau darah yang kuat langsung memenuhi udara. Selain tebing-tebing berbatu dan penari bayangan yang terikat pada pilar-pilar batu, tidak ada makhluk hidup lain di seluruh gua itu. Chen Ping menarik tangannya, seolah-olah ia hanya membersihkan debu. Lah melangkah ke pilar batu, dan dengan jentikan jarinya, tali urat hewan yang dibuat khusus untuk mengikat kedua orang itu putus. Ying Wu kehilangan dukungannya dan jatuh pelan ke bawah, tetapi Chen Ping menangkapnya tepat waktu. Dia bersandar di dada Chen Ping, merasakan lengannya yang kuat dan dapat diandalkan serta aroma samar yang familiar. Ketakutan, keluhan, dan keputusasaan yang menumpuk selama beberapa hari terakhir akhirnya meledak. Mencengkeram erat pakaian Chen Ping, membenamkan wajahnya di dada Chen Ping, dan menangis terseduh-seduh, tubuhnya yang halus gemetar tak terkendali. Senior, senior. Kau benar-benar datang. Aku tahu, kau pasti datang. Dia menangis terseduh-seduh dan berbicara tidak jelas. Chen Ping mendesah dalam hati, menepuk punggungnya pelan, dan mengirimkan secercah kekuatan abadi yang kacau. Untuk membantunya menstabilkan pikirannya dan meringankan luka-lukanya. Lalu dia menatap Si Yan yang tengah berjuang untuk berdiri. Meskipun Si Yan terluka parah, matanya menyala-nyala karena amarah yang membara dan rasa takut yang masih tersisa. La berlutut dengan satu kaki, suaranya serak. Senior, Si Yan tidak kompeten. Aku gagal melindungi Ying Wu dan bahkan membuatmu membahayakan dirimu sendiri. Bangun, sekarang bukan saatnya membicarakan hal-hal ini. Chen Ping membantunya berdiri, menyalurkan kekuatan abadinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan memberinya beberapa pil. Bagaimana kau bisa sampai di tangan mereka? Setelah meminum pil itu, Si Yan merasakan arus hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan luka-lukanya pun jauh lebih ringan. Baru setelah itu ia segera menceritakan apa yang telah terjadi. Ternyata setelah mereka berpisah, tim Si Yan membuat kemajuan yang lebih baik dan menyelinap ke pinggiran situs lama gerbang 10.000 binatang. Mereka menangkap seorang Fusion Beast Warrior, mengorek beberapa informasi dari dalam dirinya, dan bersiap pergi. Ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan kelompok Shadow Dancer. Shadow Dance dan kelompoknya tampaknya telah terbongkar dan sedang dikejar oleh pasukan Fusion Beast Warrior. Si Yan segera memutuskan untuk memberikan dukungan, dan kedua kelompok bergabung,
bertempur dan mundur. Secara bersamaan, meskipun mereka membunuh banyak pengejar, jumlah musuh terus meningkat, dan mereka bahkan menarik para ahli dari Sekte Iblis. Selama pertempuran sengit itu, tim tersebut terpencar. Untuk melindungi murid-murid lainnya yang mundur, Xian dan Yingwu berinisiatif untuk memancing sebagian besar pengejar. Akhirnya, mereka disergap di dekat aliran sungai pegunungan. Ini dan ditangkap setelah kehabisan tenaga. Nasib murid-murid lainnya tidak diketahui. Bajingan-bajingan itu, setelah menangkap kita, mereka mempermalukan kita dengan segala cara, dan bahkan mencoba untuk. Xian menggertakkan giginya, matanya merah. Jadi begitu, Chen Ping memotongnya, suaranya sedingin es, aku akan membalaskan dendammu 100 kali lipat. Tapi sekarang, kita harus segera pergi dari sini. Meskipun aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan keributan tadi, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan menarik perhatian musuh lain di sekitar. Xian dan Yingwu mengangguk cepat. Chen Ping membantu Yingwu mengenakan salah satu jubah luar cadangannya untuk menutupi pakaiannya yang rusak. Kemudian, dengan masing-masing tangannya menopang satu, dia melesat keluar gua dan menghilang kembali ke dalam bayangan hutan, melesat menuju barat daya. Sekitar setengah batang dupa setelah mereka pergi, beberapa aura dahsyat turun ke gua. Melihat pemandangan mengerikan di dalam, mereka semua tersentak kaget, diikuti oleh raungan marah dan suara alarm yang melengking, G. Namun saat ini, Chen Ping telah membawa Xian dan Yingwu puluhan mil jauhnya. Mengikuti rute dan metode yang diberikan oleh Ling Xuang, ia melaju menuju pintu masuk alam rahasia Li Huo yang misterius. Crimson Flame Canyon, terletak di barat daya Beast Mountain Range, dinamai demikian karena api merah tua aneh yang menyala abadi di dalamnya. Dinding ngarai itu curam dan berwarna merah tua, seolah hangus oleh suhu tinggi, dan udaranya dipenuhi atmosfer panas dan kering. Tanaman biasa sulit tumbuh di sini, hanya sedikit pakis dan lumut kerak eksotis yang tahan api yang menghiasi lanskap. Ketika Ling Xuang memimpin Lai Tian dan sisa-sisa terluka dari Sekte 10.000 binatang ke bagian terdalam ngarai. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, semua orang kelelahan. Hari-hari melarikan diri, ketegangan saraf, dan cedera yang tak tertangani telah membawa moral dan kekuatan fisik tim ke titik terendah. Di hadapan kami berdiri tembok batu merah yang menjulang tinggi, halus, bagaikan cermin, ratusan kaki tingginya. Dinding batu itu bukan batu biasa, melainkan mineral langka yang disebut kristal api merah tua. Batu itu terbakar, dengan api kemasan pucat yang samar namun tampak abadi, dan suhu tinggi yang dipancarkannya menyebabkan udara sedikit terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke alam pemisahan api yang disebutkan Ling Xuang. Ini dia. Ling Xuang menghentikan langkahnya, wajahnya yang pucat memerah tidak wajar karena suhu tinggi, tetapi secercah harapan bersinar di matanya. Dia menoleh ke Lai Tian dan yang lainnya dan berkata, tunggu sebentar sementara aku membuka pintu masuk ke alam rahasia. Saat Lai Tian dan yang lainnya menatap dinding batu yang terbakar dan merasakan energi atribut api yang luas dan murni yang terkandung di dalamnya, mereka merasa agak tenang. Pintu masuk ke alam rahasia ini sangat unik dan tersembunyi dengan baik sehingga mungkin saja untuk sementara waktu menghindari kejaran Sekte Iblis dan klan binatang Fusion. Ling Xuang menarik napas dalam-dalam, menahan kelelahan fisik dan rasa sakit yang tersisa dari luka-lukanya, lalu berjalan ke suatu tempat sekitar 3 zang di depan dinding batu. Dia mengeluarkan liontin giok bulu merah miliknya, liontin yang sama yang pernah diberikannya pada Chen Ping, liontin api, dan membentuk segel tangan, mengubah ki pedang Xuantian miliknya yang murni menjadi kekuatan spiritual atribut api yang menyala-nyala, yang kemudian dia tuangkan ke dalam liontin giok tersebut. Liontin api itu tiba-tiba bersinar terang, memancarkan suara burung phoenix yang jelas dan merdu, lalu seberkas cahaya merah melesat keluar, menghantam bagian tengah dinding batu yang terbakar. Pada saat yang sama, Ling Xuang memfokuskan indera kedewaannya dan mulai mengukir segel pembukaan yang rumit dan mendalam. Namun,
Tepat saat segelnya hampir selesai, dan api di dinding batu mulai berfluktuasi secara ritmis, pada saat krusial. Ketika gambar hantu seperti portal samar-samar muncul, mendengus. Dengusan dingin dan berwibawa meledak di telinga semua orang bagai guntur. Dengkuran dingin itu mengandung dampak yang kuat pada jiwa dan niat pedang yang membara. Ling Xuang adalah yang pertama terkena, dan merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Segel indera ilahi yang ia tarik langsung runtuh. Dia mengerang, darah menetes dari sudut mulutnya, lalu terhuyung mundur beberapa langkah, cahaya liontin api di tangannya meredup. Hantu portal yang hendak terbentuk di dinding batu itu kemudian menghilang, kembali ke keadaan terbakar semula. Siapa yang pergi ke sana? Lai Tian menarik napas dalam-dalam dan berdiri di depan Ling Xuang, pupil matanya yang keperakan mengamati. Sekeliling dengan waspada, murid-murid lain dari Sekte 10.000 Binatang juga mengumpulkan semangat mereka dan mengambil posisi. Bertahan, Xuanger, beraninya kamu. Diiringi suara agung, sesosok perlahan muncul dari ruang di depan dinding batu yang terbakar, di mana ruang itu beriak. Seperti air, pendatang baru itu adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 atau 50 tahun. La mengenakan jubah merah tua bersulam pola api keemasan, berwajah tua, dan matanya bersinar terang, seperti dua nyala api yang berkobar. La membawa pedang panjang merah tua dengan gaya yang aneh di punggungnya. Meskipun tidak terhunus, pedang itu memancarkan aura pedang yang tajam dan membakar, seolah mampu membakar segalanya. Auranya jauh lebih kuat daripada pedang langit surgawi di puncaknya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang pendekar pedang tingkat atas di tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 alam abadi surgawi. Menguasai. Ketika Ling Xuang melihat orang yang datang, wajahnya langsung memucat. Mengabaikan luka-lukanya, ia segera membungkuk dan menyapanya, suaranya bergetar. Orang ini tak lain adalah guru Ling Xuang, Ling Yan, seorang kultivator pedang jenius dari generasi sebelumnya di sekte pedang Xuantian. La kemudian meninggalkan sekte tersebut untuk merintis usahanya sendiri dan kemudian dipuja sebagai ahli tak tertandingi yang dikenal sebagai Yang Mulia Pedang Api Surgawi. Tatapan Ling Yan bagaikan kilat. Pertama-tama ia melirik Ling Xuang dan melihat noda darah di sudut mulutnya serta aura lesunya. Secerca rasa sakit hati terpancar di matanya, tetapi segera dibayangi oleh amarah yang lebih besar. Tatapannya kemudian menyapu Lai Tian dan para bisman lainnya, yang jelas-jelas bukan kultivator pedang dan semuanya terluka dengan aura bercampur aduk. Wajahnya langsung berubah muram hingga air mata hampir menetes. Xuanger, apakah kamu lupa aturan gurumu? Suara Ling Yan sedingin es, tanpa emosi apapun, alam rahasia api berkobar adalah tempat kultivasiku yang terpencil. Dan aku sama sekali tidak akan mengizinkan orang luar menginjakan kaki di sini. Kau meninggalkan dunia rahasia tanpa izin dan ikut campur dalam konflik antara sekte dan sekte iblis. Aku bahkan belum menyelidikinya. Sekarang kau berani membawa begitu banyak orang asing ke sini tanpa izin, dan kau masih ingin membuka dunia rahasia. Tian, di mana kau tempatkan kepatuhanmu pada aturan seorang guru? Di mana kau tempatkan sila-sila sekte pedang Xuan? Guru, mohon tenangkan amarahmu. Ling Xuang berlutut dengan suara gedebuk dan berkata dengan nada mendesak, murid ini tahu kesalahannya. Tapi ada alasannya. Sekte 10.000 binatang disergap oleh Sekte Iblis 10.000 jiwa dan seorang pengkhianat, dan sekte itu pun hancur. Pemimpin Sekte Rift Heaven dan yang lainnya berjuang mati-matian untuk menerobos pengepungan. Sekarang mereka dikejar dari belakang dan tidak punya jalan untuk maju. Murid ini benar-benar tidak tahan melihat mereka dibasmi oleh Sekte Iblis, jadi aku berani membawa mereka ke alam rahasia untuk berlindung sementara. Kami mohon guru untuk berbelas kasih dan mengizinkan mereka memasuki alam rahasia untuk bersembunyi sejenak. Mereka akan pergi setelah badai berlalu. Ayah juga setuju untuk membantuku. Ling Yun si setuju. Ling Yan mengerutkan kening, tetapi amarahnya tak kunjung reda. Itu urusannya kalau dia setuju. Ini alam rahasia api. Berkobar, wilayahku. Aturannya dibuat olehku.
Bahkan jika Ling Yunzi dibangkitkan, itu tidak akan mengubah apapun. Dia menatap Lai Tian dan yang lainnya dengan tatapan dingin, seolah-olah sedang menatap sekelompok semut. Sekelompok anjing liar, apakah kalian layak menodai tempat kultivasiku yang tenang? Keluar dari Crimson Flame Canyon sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghunus pedangku tanpa ampun, senior. Lai Tian menahan rasa malunya, melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Junior Lai Tian adalah pemimpin sekte dari sekte 10.000 binatang. Sekte ini telah mengalami musibah besar ini, yang sungguh karena terpaksa. Aku, sama sekali tidak bermaksud menyinggung kultivasimu yang damai, senior. Kami hanya meminta bantuanmu, senior, untuk mengizinkan kami berlindung sementara. Kami bersedia mempersembahkan seluruh sumber daya dan harta sekte 10.000 binatang yang tersisa sebagai hadiah. Di masa depan, jika kau punya perintah, seluruh sekte 10.000 binatang akan menembus api dan air tanpa ragu. Sekte 10.000 binatang. Apa hak seorang sampah yang bahkan tidak bisa melindungi gerbangnya sendiri? Untuk bernegosiasi denganku, Ling Yan mencibir tanpa ampun, sumber daya dan hartamu. Aku tidak menginginkannya. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan paksa aku untuk mengantarmu sendiri. Anda, mendengar ini, seorang tetua klan serigala yang temperamennya agak berapi-api menjadi murka dan ingin maju untuk berdebat, tetapi dihentikan dengan tegas oleh Lai Tian. Melihat sikap tegas tuannya, Ling Xuang merasa cemas sekaligus malu. Dia melirik ke arah murid-murid Wan Shumen di belakangnya, yang sorot matanya kembali dipenuhi keputusasaan, lalu ke arah Lie Tian, yang masih terluka parah dan wajahnya semakin pucat. Kemudian, sambil menggertakkan giginya, dia bersujud 3 kali kepada Ling Yan, dahinya langsung memerah dan bengkak. Guru, ini semua salahku, tidak peduli berapa banyak kesalahan yang kubuat. Aku bertindak sendiri dan melanggar aturan. Murid ini bersedia menerima hukuman apapun, bahkan jika itu berarti kehilangan kultivasi dan dikeluarkan dari sekte. Aku tidak akan mengeluh. Aku hanya memohon kepada guru. Aku hanya memohon kepada guru untuk berbelas kasih dan menyelamatkan mereka. Mereka benar-benar putus asa. Jika sekte iblis menangkap mereka, mereka pasti akan mati mengenaskan. Tuan, kumohon. Ling Xuang menangis terseduh-seduh, lah tahu bahwa meskipun gurunya keras, ia selalu menyayanginya. Mungkin masih ada secercah harapan. Melihat murid kesayangannya memohon dengan begitu rendah hati, amarah Ling Yan pun semakin menjadi-jadi, namun kali ini amarahnya tampaknya lebih ditujukan kepada Lai Tian dan yang lainnya. La merasa bahwa orang luar tersebut telah menyesatkan muridnya, menyebabkan dia tidak menaati perintah gurunya dan bahkan menyakiti diri sendiri untuk memohon belas kasihan. Keras kepala sampai akhir, Ling Yan berteriak tajam, namun tanpa melakukan gerakan apapun, dia hanya menjentikkan lengan bajunya pelan. Ledakan. Tiba-tiba muncul kekuatan tak terlihat yang membara dan ganas, bagaikan letusan gunung berapi atau aura pedang yang menyapu, langsung menghantam Ling Xuang yang tengah berlutut di tanah. Engah. Ling Xuang terhantam keras, terpental mundur, lah memuntahkan seteguk darah di udara dan jatuh terbanting ke tanah. Beberapa meter jauhnya, setelah berjuang beberapa saat, ia tidak dapat bangun, dan napasnya menjadi sangat lemah, yang menandakan bahwa ia terluka parah. Kakak senior Xuang, Nona Ling. Para pengikut sekte pedang dan Lai Tian beserta yang lain berseru kaget, ingin melangkah maju, tetapi mereka tersapu oleh tatapan dingin Ling Yan, dan langsung merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, tidak dapat bergerak. Kali ini, kamu dihukum karena tidak mematuhi perintah tuanmu, membawa orang luar tanpa izin, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Suara Ling Yan terdengar dingin saat ia menatap Ling Xuang yang tergeletak di tanah, mulutnya berdarah dan matanya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Meskipun hatinya terasa sakit, wajahnya tetap pucat pasi. Sekarang, bawa sampah-sampah ini dan segera lenyap dari pandanganku. Kalau kalian berani berlama-lama lagi, serangan berikutnya tidak akan semudah itu, hanya terluka. Keputusasaan, bagaikan gunung yang terberat,
membebani hati setiap anggota sekte 10.000 binatang yang tersisa. Bahkan secercah harapan terakhir pun telah dipadamkan oleh Master Pedang Api Surgawi yang kuat dan kejam di hadapannya. Banyak murid telah kehilangan semangat mereka, terjatuh ke tanah, menunggu penghakiman terakhir mereka. Lai Tian mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya menancap dalam di telapak tangannya, dan darah menetes dari sela-sela jarinya. Melihat Ling Xuang yang terluka parah dan anggota klannya yang putus asa, perasaan sedih dan tidak berdaya hampir menguasainya. Apakah benar-benar takdir bahwa sekte 10.000 binatang akan hancur? Tepat ketika semua harapan hilang, fluktuasi aneh tiba-tiba datang dari arah pintu masuk ngarai. Fluktuasi itu bukanlah energi spiritual atau fluktuasi spasial biasa, melainkan sejenis irama yang berapi-api dan lincah. Seolah-olah ada api hidup yang melompat dan bergerak. Segera setelah itu, semua orang tercengang ketika sesosok tubuh berpakaian biru kehijauan muncul di arena dengan cara yang tak dapat dipercaya, melintasi ratusan kaki dalam sekejap. Sosok itu tampak sedang menapaki tangga api yang tak kasat mata, dengan setiap langkah disertai oleh nyala api berbentuk teratai merah keemasan yang akan mekar dan kemudian padam. La mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang jauh melebihi teknik melarikan diri biasa, namun tanpa menimbulkan suara angin sedikit pun atau gangguan energi spiritual, sehingga tampak sangat elegan dan misterius. Chen Pinglah yang memimpin Xi Yan dan Yingwu, yang nyaris tak mampu mengimbangi berkat kekuatannya yang abadi. Langkah-langkah pengendalian kebakaran. Ling Yan, sang master pedang api surgawi yang sedari tadi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berekspresi dingin, tiba-tiba pupil matanya mengecil saat ia melihat gerakan kaki misterius di bawah kaki Chen Ping dan bayangan familiar dari teratai api emas merah tua. Untuk pertama kalinya, wajahnya memperlihatkan keterkejutan dan kebingungan yang tak tersamarkan, dan dia bahkan berteriak. Chen Ping berhenti, dan teratai api di bawah kakinya menghilang. Dia pertama kali melirik pemandangan itu. Ling Xuang tergeletak di tanah, terluka parah dan hampir tidak bernapas. Lai Tian dan yang lainnya tampak pucat dan putus asa. Dan pendekar pedang berjubah merah yang gagah itu sedang menatapnya dengan ekspresi heran dan curiga. Dia langsung mengerti. Tampaknya ini adalah guru Ling Xuang, guru pedang api surgawi. Terlebih lagi, tampaknya sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi. Tuan Chen, senior, Xi Yan, Yingwu, Lai Tian, dan semua orang yang mengenal Chen Ping merasa seolah-olah mereka telah melihat cahaya dalam kegelapan tak berujung, dan mereka semua berteriak kegirangan. Chen Ping mengangguk sedikit pada Lai Tian dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Dia pertama-tama berjalan ke sisi Ling Xuang, berjongkok, dan memeriksa luka-lukanya. Serangan Ling Yan jelas tidak dalam kekuatan penuh, tetapi niat pedang yang kuat yang dikandungnya masih menyerang meridian Ling Xuang, menyebabkan cedera internal yang cukup parah. Chen Ping sedikit mengernyit dan mengirimkan secercah kekuatan abadi kacau yang murni dan lembut untuk melindungi meridian jantungnya dan menstabilkan luka-lukanya untuk sementara. Seni, oh, ketika Ling Xuang melihat Chen Ping, air mata kembali menggenang di matanya, bercampur antara kesedihan dan rasa bersalah. Maaf, aku tidak bisa. Tidak apa-apa, jangan bicara, fokus saja mengatur napasmu. Chen Pingan menghiburnya dan membantunya ke sebuah batu yang agak jauh. Setelah melakukan semua ini, Chen Ping perlahan berdiri dan dengan tenang menatap Ling Yan, master pedang api surgawi, yang telah menatapnya dengan saksama. Keterkejutan di mata Ling Yan berangsur-angsur digantikan oleh pengamatan dan keraguan yang mendalam. La mengamati Chen Ping dari atas ke bawah. Pemuda berjubah biru ini, yang kekuatannya hanya berfluktuasi di tingkat ketujuh alam abadi manusia, memberinya perasaan yang sangat aneh. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, dia tetap tenang dan kalem, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut menghadapi tekanan dari alam abadi surgawiku. Terlebih lagi, dia benar-benar menguasai langkah pengendalian api. Nak, siapa kamu? Ling Yan berbicara dengan suara berat, nadanya seperti benturan logam. Kenapa kau tahu jurus pengendalian api?
Jurus ini adalah rahasia yang disimpan oleh penguasa bintang roh api, dan hanya segelintir orang di dunia yang mengetahuinya. Dari mana kau mencurinya? Dihadapkan dengan pertanyaan Ling Yan, Chen Ping tidak menjawab secara langsung. Dia melirik Ling Xuang yang terluka, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Ling Yan, nadanya tenang namun bernada dingin, kau adalah master pedang api surgawi. Guru Ling Xuang, memang itu yang kamu cari? Ling Yan berkata dengan bangga, matanya berkilat tajam, jawab pertanyaanku. Chen Ping membalas, kenapa aku harus menjawabmu? Kaulah, sebagai guru, yang tanpa bertanya apapun, telah melukai muridmu sendiri dengan begitu parah. Apa alasannya? Dia membawa orang-orang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang dari bahaya. Apa salahnya? Lancang. Wajah Ling Yan menjadi gelap. Bagaimana aku mendisiplinkan murid-muridku bukan urusanmu, junior. Alam berkobar adalah tempat kultivasiku yang terpencil, dan aturannya adalah tidak ada orang luar yang boleh menginjakan kaki di sini. Dia melanggar aturan dengan membawa orang ke sini tanpa izin dan pantas dihukum. Aku tidak melumpuhkan kultivasinya, yang sudah di luar pertimbangan hubungan guru-murid kita. Sekarang, jawab aku segera, dari mana kau mendapatkan langkah pengendalian apimu? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menangkapmu, mencari jiwamu, dan memurnikan jiwamu untuk menemukan kebenaran. Menghadapi ancaman Ling Yan, Chen Ping tetap bergeming, malah melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Mengejek, tempat kultivasimu yang terpencil. Kau yang menetapkan aturan, apakah alam rahasia api berkobar ini, benar wilayahmu? Dia berhenti sejenak, tatapannya seakan menembus dinding batu yang terbakar untuk melihat hakikat alam rahasia itu. Lalu perlahan mengucapkan sebuah nama, mengapa aku merasa, alam rahasia ini lebih seperti sesuatu yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu, Raja Iblis Api. Apa? Mendengar kata-kata Chen Ping, Ling Yan seperti disambar petir, dan auranya berfluktuasi hebat dan tak terkendali. Wajahnya menampakkan ekspresi yang lebih terkejut dibandingkan saat dia melihat tangga pengendalian kebakaran. Sebelumnya, bahkan ada sedikit rasa ngeri dan tidak percaya. Dia menatap Chen Ping dengan saksama, suaranya bergetar karena terkejut dan tak percaya. Kau, bagaimana kau tahu tentang Raja Iblis Api berkobar? Siapa sebenarnya kau? Melihat reaksi Ling Yan, Chen Ping menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Saat pertama kali mendengar Ling Yunzi menyebut alam rahasia Li Huo, dia merasa nama itu terdengar familiar, seolah-olah ada hubungannya dengan orang itu, Raja Iblis Li Huo. Sekarang, jika mempertimbangkan reaksi Ling Yan, tampaknya memang begitulah adanya. Chen Ping tetap tenang, menatap tatapan Ling Yan yang terkejut dan ragu, lalu berkata dengan tenang, siapa aku? Karena kau mengenali Yu Huobu dan tahu tentang Li Huo Mojun, sebaiknya aku memberitahumu. Raja Iblis Api berkobar adalah teman lamaku, dan kami memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat. Karena dia telah meninggalkan dunia rahasia ini, apa salahnya aku, sebagai temannya, menampung beberapa orang untuk berlindung. Sementara, teman-teman, Ling Yan awalnya terkejut, lalu raut wajahnya berubah dari kaget menjadi curiga dan mengejek, seolah-olah ia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Hahaha, dasar bocah kecil, asal bicara. Raja Iblis Api sudah hidup puluhan ribu tahun. Kau, seorang junior di alam manusia abadi dengan usia tulang tak lebih dari 100 tahun, berani menyebut dirimu temannya. Benar-benar tak masuk akal. Tawanya tiba-tiba terhenti, tatapannya tajam bagai pedang, seakan ingin melihat menembus Chen Ping. Baiklah, bahkan jika kau berhasil mendapatkan sebagian warisan Raja Iblis dan mengetahui namanya, lalu bagaimana kau menjelaskan langkah pengendalian api? Ini adalah keahlian unik penguasa bintang roh api. Penguasa bintang roh api dan penguasa iblis api berkobar, yang satu saleh dan yang satu iblis, keduanya berelemen api, namun mereka adalah musuh bebuyutan, yang telah saling bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Jumlahnya, ikatan mereka sekuat api dan air. Jika kau mengaku sebagai teman Raja Iblis Api, bagaimana kau tahu jurus pamungkas Raja Bintang Roh Api?
Maksudmu kau berteman dengan kedua musuh bebuyutan ini? Itu omong kosong belaka, omong kosong belaka. Semakin banyak Ling Yan berbicara, semakin ia merasa Chen Ping mengarang cerita. Keraguannya mereda, tetapi amarahnya kembali memuncak. Wah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Cepat katakan dengan jujur, dari mana kau mencuri langkah pengendalian apimu? Lagi pula, bagaimana kau bisa tahu nama Raja Iblis Api? Kalau ada kebohongan sedikit saja, aku akan menghabisimu sepenuhnya. Sebelum dia selesai berbicara, niat pedang yang mengerikan di sekitar Ling Yan tiba-tiba meletus. Api merah menyala membumbung tinggi ke langit, menerangi separuh ngarai dengan cahaya merah menyala. Panas yang menyengat membuat udara berderak dan meletus, bahkan tanah pun mulai mencair. Dengan bunyi dentang, pedang kuno di punggungnya secara otomatis terhunus setengah inci, memperlihatkan bagian bilahnya yang semerah darah, seolah-olah magma mengalir di dalamnya, memancarkan ketajaman dan panas yang membuat jiwa seseorang bergetar. Aura seorang ahli alam abadi surgawi dilepaskan tanpa syarat, seperti kekuatan surga yang turun. Lai Tian dan yang lainnya mengerang dan mundur serempak, wajah mereka pucat. Para murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan muntah darah dan jatuh ke tanah, tak mampu menahan tekanan. Bahkan Ling Xuang yang terluka parah merasa kesulitan bernafas dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Akan tetapi, Chen Ping, yang berada di tengah-tengah aura penindasan itu, tetap tenang, bahkan ujung bajunya tidak berkibar. Dia seakan-akan berada di tempat lain, niat pedang yang membara dan tekanan yang mengerikan yang mampu membakar gunung dan mendidihkan lautan, tidak dapat mendekatinya dalam jarak 3 kakil. Kau benar, Raja Iblis Api dan Raja Bintang Roh Api tidak akur. Chen Ping mengangguk, seolah menyatakan fakta sederhana. Namun, itu urusan mereka berdua. Perkenalanku dengan mereka berdua terjadi karena pertemuan tak sengaja. Raja Iblis Api mengajakku minum dan kami berdiskusi tentang Dao. Raja Bintang Roh Api menyukaiku dan mengajariku beberapa jurus teknik pengendalian api untuk dicoba. Apa ada masalah dengan itu? Hanya main-main. Ling Yan tertawa marah. Baiklah, baiklah, hanya main-main. Sepertinya kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya kecuali aku membuatmu sedikit menderita. Dia benar-benar kehilangan kesabaran dan berhenti memikirkan kontradiksi dalam kata-kata Chen Ping. Karena kita tidak bisa mendapat jawaban dari mereka, mari kita kalahkan mereka terlebih dahulu. Terlepas dari latar belakang anak ini, dia sudah melakukan pelanggaran berat dengan diam-diam mempelajari langkah pengendalian api, mengetahui tentang Raja Iblis Api, dan mengucapkan omong kosong di sini. Api merah, lepaskan. Ling Yan berteriak dingin, dan pedang kuno di punggungnya terhunus sepenuhnya. Pedang itu sepenuhnya berwarna merah tua. Begitu muncul, suhu di ngarai kembali melonjak, dan udara di sekitar pedang itu hangus dan terdistorsi, mengeluarkan desisan yang menusuk. Pedang panjang itu berubah menjadi pelangi merah tua, membawa kekuatan yang dapat membakar langit dan mendidihkan lautan. Alih-alih menebas Chen Ping secara langsung, pedang itu justru membuat gerakan menyapu di udara. Domain pedang surga terbakar, bangkit. Gemuruh, berpusat pada Ling Yan, ruang dalam radius 100 kaki langsung dipenuhi dengan api merah tak berujung. Ini bukan api biasa, melainkan Burning Heaven Sword Ki, yang telah disempurnakan hingga tingkat ekstrim dan mengandung intisari ilmu pedang Ling Yan seumur hidup. Api, kadang berbentuk pedang, kadang berbentuk bunga teratai, kadang bagaikan awan yang mengalir, berkelok-kelok dan menari di dalamnya. Tiap gumpalan cukup untuk dengan mudah membakar tubuh fisik dan jiwa seorang kultivator di tahap awal alam surgawi abadi. Di dalam wilayah pedang, ruang sepenuhnya tertutup, suhu tinggi mendistorsi persepsi, dan niat pedang tajam ada di mana-mana, dengan panik meremas dan menghanguskan semua yang ada di dalam wilayah itu. Ini adalah jurus andalan sang master pedang api surgawi, dan juga andalannya dalam mendominasi 10 surga. Senior, Tuan Chen, melihat ini, Lai Tian, Ling Xuang, dan yang lainnya semuanya terkejut dan berseru keheranan. Di bawah kekuasaan pedang yang begitu mengerikan,
mereka hampir tidak bisa melindungi diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Dihadapkan dengan Burning Heaven Sword Domain, yang cukup kuat untuk membunuh bahkan seorang Celestial Immortal tingkat 7, Chen Ping hanya mendesah pelan. Sepertinya berdiskusi dengan mereka tidak akan berhasil. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang panjang yang tampaknya kuno di belakangnya. Berdengung, teriakan pedang yang jelas dan merdu, seperti auman naga di surga atau pancaran pertama Dao di awal kekacauan, tiba terdengar. Teriakan pedang itu tidak terlalu keras, namun anehnya ia menembus amukan api dan niat pedang dari Burning Heaven Sword Domain, jelas mencapai telinga semua orang, bahkan menyebabkan kobaran api itu berhenti sejenak. Chen Ping menghunus pedangnya. Pedang pembunuh naga telah terhunus. Tidak ada fenomena yang menggemparkan bumi, tidak ada momentum yang luar biasa. Bilah pedang pembunuh naga memiliki warna gelap yang kacau, seolah-olah dapat melahap semua cahaya. Tapi ketika Chen Ping mencengkeram pedangnya dan dengan santai mengayunkannya ke depan, perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar. Tidak panas menyengat, tidak dingin, tidak tajam, dan tidak berat. Itu adalah semacam konsepsi artistik yang tampaknya melampaui 5 elemen dan berada di atas aturan, campuran dari kehancuran dan kelahiran kembali. Itulah luasnya dan kehancuran awal kekacauan dan terpisahnya Yin dan Yang. Menghadapi niat pedang ini, panas yang membakar dan ketajaman domain pedang langit terbakar, yang dapat membakar segalanya, sebenarnya tampak agak picik dan agak hanya dalam bentuk. Apa? Ekspresi Ling Yan berubah drastis. La merasa bahwa inten pedang langit terbakar yang ia banggakan saat berbenturan dengan inten pedang aneh milik lawannya, bagaikan rakyat yang bertemu raja, dan ia tanpa sadar merasa tertekan dan bahkan hampir pingsan. Bagaimana ini mungkin? Niat pedang pembakar langitnya adalah niat pedang api tertinggi yang ia pahami setelah mengamati api abadi di inti alam rahasia pemisahan api selama ribuan tahun dan melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia bisa ditekan oleh niat pedang seorang junior dari alam abadi? Merusak. Chen Ping mengucapkan kata sederhana. Dengan pedang pembunuh naga di tangan, dia dengan lembut mendorong maju sepanjang lintasan yang misterius dan tak terlukiskan. Dorongan ini, yang tampaknya lambat, sebenarnya sangat cepat, seolah-olah mengabaikan penghalang ruang dan api. Dorongan ini tidak disertai energi pedang yang kuat dan cahaya yang menyilaukan. Namun, kemanapun ujung pedang itu lewat, kobaran api dan energi pedang yang berkobar di Burning Heaven Sword Domain meleleh dan menghilang tanpa suara, bagaikan es dan salju di bawah terik matahari. Domain pedang itu sendiri juga mengeluarkan suara retakan, seolah-olah sepotong besar kaca telah disentuh dengan lembut dan langsung ditutupi dengan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya. Patah. Suara retakan yang jelas bergema di seluruh ngarai. Domain pedang langit terbakar milik Ling Yan, yang cukup kuat untuk menjebak dan membunuh mereka yang berada pada level yang sama, hancur oleh serangan pedang Chen Ping yang tampaknya biasa saja. La berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit dan dengan cepat padam di udara. Engah. Domain pedang itu hancur berkeping-keping, dan pikiran Ling Yan terluka. La mengerang, dan setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Tangannya yang memegang pedang bergetar sedikit. Bukan perbedaan kekuatan, melainkan kekalahan telak dalam hal ilmu pedang. Niat, yang terkandung dalam tebasan pedang lawannya jauh melampaui pemahamannya tentang api dan pedang. Itu adalah ranah ilmu pedang berdimensi lebih tinggi yang ia dambakan tetapi tak pernah bisa ia capai. Chen Ping menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana, pedang pembunuh naga mengarah diagonal ke tanah cahaya. Kacau pada pedang itu perlahan surut. Dia menatap Ling Yan yang wajahnya pucat dan matanya bingung, lalu berkata dengan tenang, "Sekarang, bolehkah kami masuk?" Ling, kencang. Yan menatap tajam ke arah Chen Ping, lalu melirik pedang pembunuh naga di tangannya, dadanya berdebar. Serangan pedang tadi benar-benar menghancurkan pemahamannya. Anak ini, yang hanya seorang siswa abadi kelas 7, bukanlah orang biasa.
Niat pedangnya yang mengerikan, pedang aneh itu, dan Raja Iblis Api serta Raja Bintang Roh Api yang disebutkannya. Semua ini mengarah pada satu kemungkinan orang ini mungkin memang memiliki latar belakang dan kesempatan yang tak terbayangkan. Haruskah kita terus berjuang? Ling Yan tidak percaya diri. Niat pedang lawan terlalu aneh, benar-benar melawan jurus pedang apinya. Terlebih lagi, dia samar-samar merasakan bahwa serangan pedang terakhir lawan, sepertinya tidak dilancarkan dengan kekuatan penuh. Setelah keheningan panjang selama lebih dari 10 tarikan napas, aura Ling Yan yang luar biasa perlahan mereda, dan niat pedang yang membakar segalanya juga surut seperti air pasang. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah ingin mengeluarkan semua keterkejutan dan frustrasi di dadanya. Akhirnya, dia minggir untuk memberi jalan bagi tembok batu yang terbakar dan berkata dengan suara kering. Petik 2. Masuklah. Dia tidak bertanya lagi. Terkadang, lebih baik tidak mengetahui jawaban atas beberapa pertanyaan. Setelah mendengar bahwa Master Pedang Api Surgawi telah setuju, Chen Ping diam-diam menghela napas lega. Jika Master Pedang Api Surgawi bergerak, dia tidak akan mampu menahannya. Kalau bukan karena warisan Wan Jianxing, dan fakta bahwa ia menggunakan meteor api itu untuk mengasah niat pedangnya di lorong hampa itu, Chen Ping tidak akan mampu menahan serangan dari Yang Mulia Pedang Api Surgawi. Chen Ping tidak berani berpikir lebih jauh dan berkata kepada Lai Tian, Xi Yan, Ying Wu, dan yang lainnya di belakangnya. Ayo masuk. Dia berjalan ke dinding batu, mengambil liontin api yang diberikan kepadanya oleh Ling Xuang, dan tanpa transformasi apapun, dia hanya menuangkan sedikit kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya, dan liontin api pun menyala lagi. Pada saat yang sama, dengan sedikit gerakan kesadarannya, segel sihir yang diajarkan oleh Ling Xuang langsung terbentuk dan ditancapkan ke dinding batu. Kali ini, tidak ada lagi kendala. Api di dinding batu kristal merah menyala dengan hebat, dengan cepat membelah ke kedua sisi untuk memperlihatkan portal yang stabil, setinggi 3 zang, terbakar dengan api kemasan. Di balik portal itu terbentang tirai cahaya yang terdistorsi dan bergelombang, hamparan merah tua dan emas. Detail-detail, spesifiknya samar, tetapi energi atribut api yang sangat kaya dan murni memancar keluar. Berjalan, Chen Ping adalah orang pertama yang melangkah ke tirai cahaya. Xi Yan dan Ying Wu segera mengikuti dan membantu Ling Xuang yang terluka parah. Lai Tian kemudian memimpin para pengikut Wan Shoumen, yang masih terguncang akibat bencana dan merasa seolah-olah berada dalam mimpi, satu persatu, memasuki alam rahasia Li Huo yang legendaris dengan emosi yang rumit dan tak terlukiskan. Ling Yan berdiri di sana, memperhatikan kerumunan perlahan menghilang ke dalam tirai cahaya, terutama punggung Chen Ping. Matanya dipenuhi emosi yang saling bertentangan, dan akhirnya ia menghela napas panjang dengan makna yang rumit. Crimson Flame Canyon telah kembali ke panas terik dan kesunyiannya yang dulu, hanya api di dinding batu yang masih menyala tanpa henti.